Baik saudara-saudara sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024, saya R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat SPKP SPSI atas dasar mandatori SPKP SPSI dengan disaksikan oleh seluruh peserta musda SPKP SPSI, panitia penyelenggara dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, melantik saudara-saudara sekalian sebagai pengurus pimpinan daerah SPKP SPSI periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2020. Dan atas nama Ketua Umum Pimpinan Pusat SPKP SPSI didampingi oleh Sekjen Habib Johan, didampingi oleh Ketua Pimpinan Daerah SPKP SPSI Agus Kuswara dan Sekretaris Edi Suherdi ingin menyampaikan ucapan selamat atas terlaksananya musda yang ke-6 Pimpinan Daerah SPKP SPSI Provinsi Jawa Barat untuk yang ke-6 periode masa bakti tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Sadar betul bahwa tantangan hubungan industri yang hari ini, esok maupun yang akan datang sampai dari semakin kompleks dengan diundangnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka tugas dan tanggung jawab keluarga besar SPKP SPSI pada khususnya sudah waktu semakin berat. Atas dasar itu, selaras dengan program kerja yang sudah disepakati melalui musda, ada kewajiban hukum, kewajiban moral, kewajiban organisatoris bagi pimpinan daerah untuk melaksanakan penuh keikhlasan dan tanggung jawab dengan hiburan, dengan harapan mudah-mudahan program ini bisa terlaksana baik, dengan demikian mampu menjawab tantangan zaman tadi. Satu. Yang kedua, sadar betul bahwa kompleksitas persoalan tenaga kerjaan yang semakin hari semakin luar biasa dengan adanya liberalisasi serikat pekerja dan seterusnya, maka pengembangan juga nggak boleh lupa. Pengembangan keanggotaan adalah merupakan satu kunci sukses dalam rangka mewujudkan SPKP SPSI terkelas dunia. Atas dasar itu, saya minta dengan hormat kepada kawan-kawan keluarga besar SPKP SPSI dari tingkat unit, tingkat cabang, tingkat daerah untuk secara bersama-sama pelaksanaan program kerja yang sudah disepakati melalui konsensus musda yang ke-6 ini. Di antaranya sudah bantu wajib hukumnya melaksanakan agenda penguatan, tapi catatan penting satu di antaranya yang jangan lupa kejujuran untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi yang penuh dinamika ini adalah merupakan satu kunci sukses juga dalam rangka melaksanakan tugas organisasi. Semoga Tuhan memberikan bimbingan pada mereka. Terima kasih banyak. Pak, tanggapannya terkait dengan keanggotaan SPKP SPSI secara nasional, Pak. Apakah mungkin akan terus bisa menjadi besar gitu, Pak, dan menjadi mayoritas, Pak? Oh ya, sadar betul bahwa kita afiliasi nasional dan afiliasi internasional. Afiliasi nasionalnya adalah di bawah tanggung jawab Konfederasi KSPSI Bung Andi Gani Ninawea, adapun afiliasi internasional di Hall. Bersyukur kita memenuhi syarat dan kaidah-kaidah standar internasional. Dengan demikian maka industri Hall pun bisa menerima kehadiran kita dan kita bagian dari afiliasi mereka. Berkenaan dengan tadi yang dimaksudkan apakah kita belum menjadi mayoritas, jujur belum. Mayoritas yang di keluarga besar SPSI adalah diantara TSK, gitu. Nah kita ingin, gitu, sudah bantu berkompetisi yang baik, agar ketika TSK berkembang kita juga harus jauh lebih berkembang lagi, gitu, Pak. Tadi yang saya tegaskan bahwa untuk mewujudkan terus representatif adalah membuat syarat mutlak bagi serikat pekerja agar mampu apa di tingkat unit ketika mayoritas mampu ber-PKB. Tingkat cabang ketika mayoritas kita mampu menempatkan keterwakilan di Dewan Pengupahan, di RK Tripartit. Di tingkat provinsi juga ketika mayoritas kita mampu menempatkan Dewan Pengupahan dan RK Tripartit. Kalau kita tidak mampu menempatkan keterwakilan mereka, berarti nasib anggota kita yang nentuin orang lain, upah minimum yang nentukan orang lain. Tapi kalau kita memiliki keterwakilan di Dewan Pengupahan karena kita mayoritas, mau tidak mau yang menentukan nasib di bidang ketenagakerjaan adalah wakil kita. Kalau begitu PKB kita yang atur, ya toh, bersama-sama perusahaan. Di tingkat provinsi, kabupaten kita yang atur tentang begitu tingkat nasional.
Kalau tingkat nasional kita mayoritas pasti ada keterwakilan. Dengan demikian kebijakan makro di tingkat nasional berkenaan dengan Kepmen, Permen, perundang-undangan kita ikut serta menentukan. Tapi kalau kita minoritas kan kita nggak punya wakil kan nggak bisa. Artinya nasib kita ditentukan oleh kebijakan orang lain. Oleh sebab itu penting di mayoritas. Terkait ketua ini di UA sendiri kan terakhir kasusnya diselesaikan dengan SEMA 5 2021. Nah, ini langkah kedepannya supaya PK yang belum memiliki PKB atau yang masih merugikan tiba-tiba terjadi masalah di dalam perusahaan. Langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi hal itu? PKB salah satu syarat ukuran keberhasilan serikat pekerja di tingkat unit kerja di tingkat plan level ada PKB. Saya ulang sekali lagi. Ukuran keberhasilan serikat pekerja di tingkat plan level di tingkat perusahaan adalah PKB. Jadi ukuran keberhasilan serikat pekerja bukan bagaimana hebatnya demo, bagaimana hebatnya mogok, bagaimana hidup dulu di mobil komando. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah keberhasilan di dalam menuangkan proses perundingan PKB. Semakin PKB semakin baik, maka pekerja semakin sejahtera. PKB semakin adil, maka semakin layak buat bekerja, mendapatkan haknya. Nah, atas dasar itu, maka optimalisasi tugas dan tanggung jawab serikat pekerja untuk pengembangan kemampuan runding. Jadi saya selalu menegaskan bahwa tingkatkan kualitas daya runding. Bahkan saya buat slogan, yaitu keadilan tidak dapat dicapai dengan berusaha satu langkah, kuatkan daya runding. Daya runding itu artinya menentukan nasib kita. Ternyata bukan demonya, tapi bukan berarti nggak boleh demo loh ya. Ini penegasan bahwa ternyata penentuan nasib kita sangat tergantung dari daya runding kita. Daya runding kita semakin baik di tingkat plan level, di tingkat perusahaan, maka PKB-nya semakin baik. PKB semakin baik, maka semakin lebih adil, semakin sejahtera. Oleh sebab itu pendidikan penting untuk PKB. Ya, Ketua menyampaikan bahwa nanti akan ada beberapa pekerja yang muda maupun tua yang akan dikirimkan. Apakah itu kode kepada teman-teman pekerja supaya juga ikut mempersiapkan dirinya atau SDM-nya untuk supaya bisa ambil bagian? Ya. Sadar betul kenapa youth, kenapa kader-kader muda. Serikat pekerja tidak mengenal batas waktu. Kapan didirikan sampai kapanpun. Jadi tidak sifatnya ad hoc, tidak sesaat. Sampai kapanpun sepanjang masih ada perusahaan, maka masih dibutuhkan serikat pekerja. Sepanjang perusahaan belum menciptakan keadilan secara ikhlas dan tulus, masih perlu hadirnya serikat pekerja. Dan demikian generasi penerus, generasi baru, generasi muda sebagai pelanjut perjuangan perlu masa keharusan. Sebab itu salah satu diantaranya kita berikan kesempatan untuk pendidikan di Turin. Salah satu diantaranya besok kita akan bimbingan di untuk saling belajar lah, sharing keberhasilan negara lain kayak apa yang kita bisa belajar. Itulah manfaat kita afiliasi internasional. Kalau kita tidak afiliasi internasional, kita nggak pernah kenal dunia luar. Oleh sebab itu bersyukur keluarga besar SPSI dari 14 federasi satu-satunya serikat pekerja yang sudah bisa diterima di internasional baru SPSI. Ini bersyukur buat kita. Kita perlu maju selangkah lebih baik dibandingkan serikat pekerja yang lain. Tapi itu ya. Pak, terakhir Pak, sebelum ke Pak Agus, kesannya dong Pak, sudah pelaksanaan. Luar biasa. Terima kasih banyak ini kepada panitia penyelenggara, satu, yang kedua kepada pimpinan daerah dan seluruh peserta yang ada. Mirip-mirip Monas ya. Peserta aja mirip-mirip Monas bukan PEP ya. Kurang lebih begitu, tingkat nasional mirip-mirip tingkat daerah. Ini luar biasa lah. Apresiasi ya toh. Sekalipun mungkin panitia tekor gitu toh ya. Tekor tapi johor gitu, tapi gak apa-apa lah. Ini hajat kita, dari kita oleh kita. Kalau nanti ada kekurangan di sana kita bisa bicarakan, tapi yang jelas apresiasi lah. Kepesertaan kuat, mereka ingin berpartisipasi, mereka ingin sharing, mereka ingin curah gagas, mereka hadir untuk bersama-sama menentukan nasib mereka melalui program kerja yang sudah dibuat. Sebab itu saya amanat kepada pengurus, program jangan hanya di atas kertas, tolong baca lagi, laksanakan. Itu kan program yang amanah dari teman-teman, itu sebagai bentuk demokratisasi. Dan demikian saya pikir sekali lagi pengurus punya tugas 5 tahun yang akan datang dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Terima kasih banyak. Ya bagus. Minta ini Pak, statementnya terkait dengan pelaksanaan musda hari ini, terus harapan, ucapan terima kasih mungkin kepada teman-teman. Biar bagaimana PD bisa lebih solid, lebih baik gitu ke depan untuk bagaimana bisa perjuangan yang datang teman-teman. Ya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kelancaran, kemudahan dan juga kesuksesan dalam pelaksanaan Musda 6 PD SPKPSPSI Provinsi Jawa Barat. Tentu ini adalah berkat kerjasama kita semua, mulai dari peserta, kemudian pimpinan pusat, pimpinan daerah, juga panitia negara yang baik sehingga acaranya berjalan sukses. Yang kedua tentu kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh peserta Musda 6 kali ini yang telah memberikan energi terbaiknya dalam rangka membangun program-program kerja untuk 5 tahun ke depan dalam kurun waktu 2024 sampai dengan 2029. Karena kita tahu bahwa tantangan dunia tenaga kerjaan semakin hari bukan semakin mudah, semakin hari semakin berat. Oleh karena itu mudah-mudahan program kerja yang sudah dibahas secara bersama-sama, yang sudah dirumuskan secara bersama-sama, ini dapat menjadi jawaban terhadap tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi saat ini. Itu ini adalah salah satu energi yang baik dan besar yang diberikan sebagai bentuk amanah kepada kami pengurus pimpinan daerah Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029. Mudah-mudahan kami diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas peran serta dan partisipasi seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara Musda yang ke-6 ini dengan sukses dan hebat gitu ya. Terima kasih banyak atas kurun waktu yang begitu singkat Pak Ketum. Kita persiapan ini sampai dengan pagi, bahkan panitia ini tidak tidur di tengah malam untuk mempersiapkan berbagai macam tayangan-tayangan, propaganda yang dibuat, sehingga kemarin alhamdulillah kita banyak mendapatkan apresiasi pada saat acara pembukaan. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya, terima kasih banyak para peserta Musda, dan terima kasih banyak kepada perangkat pimpinan pusat yang sudah terus mengawal jalannya acara Musda ini. Terima kasih. Terima kasih.